Bayangkan, ada kitab kuno yang dulu dianggap suci tapi kemudian dilarang, disembunyikan, bahkan dihapus dari sejarah. Pertanyaannya, kenapa? Apa isinya terlalu berbahaya? Atau justru bisa mengubah cara kita memandang agama dan Tuhan? Inilah misteri kitab-kitab terlarang yang jarang dibahas. Sepanjang sejarah agama, banyak teks kuno ditulis oleh para nabi, murid, atau pengikut, tapi tidak semuanya masuk ke dalam kitab suci resmi. Ada yang dianggap sesat, ada yang dinilai berbahaya, bahkan ada yang terlalu kontroversial untuk umat awam. Kitab-kitab ini lalu dikubur, dibakar, atau hilang begitu saja. Namun sebagian berhasil ditemukan kembali dan menimbulkan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan? Salah satu kitab paling misterius adalah kitab Henokh atau Book of Enoch. Kitab ini ditulis ribuan tahun lalu, bahkan sebelum kelahiran Yesus. Di dalamnya diceritakan kisah para malaikat yang jatuh ke bumi. Mereka disebut The Watchers, dipimpin oleh Shemyaza dan Azazel. Mereka mengajarkan ilmu terlarang kepada manusia, dari sihir hingga peperangan, dan melahirkan raksasa bernama Nephilim. Kitab ini juga mengungkap rahasia langit, perjalanan Henokh bertemu Tuhan, hingga nubuat tentang kiamat. Awalnya kitab ini dianggap penting oleh umat Yahudi dan juga gereja Kristen awal. Namun, ketika Alkitab resmi disusun, kitab Henokh ditolak. Alasan utamanya, isinya terlalu penuh misteri dan dianggap tidak sesuai dengan doktrin gereja. Kini, kitab ini hanya diakui di gereja Ethiopia. Namun bagi para peneliti, Book of Enoch adalah petunjuk besar tentang kisah malaikat jatuh yang selama ini disembunyikan. Bayangkan jika Yudas Iskariot ternyata bukan pengkhianat. Itulah isi dari Injil Yudas, sebuah teks kuno yang ditemukan kembali di Mesir tahun 1970-an. Dalam kitab ini, Yudas digambarkan bukan sebagai murid yang menjual gurunya, melainkan sebagai murid paling setia. Bahkan disebutkan bahwa Yudas membantu Yesus untuk melaksanakan rencana ilahi. Tentu saja, isi kitab ini sangat berbahaya, karena selama ribuan tahun umat Kristen diajarkan bahwa Yudas adalah simbol pengkhianatan. Jika Injil Yudas benar, maka seluruh cerita bisa berubah total. Tidak heran gereja resmi melarang kitab ini, dan hanya sedikit peneliti yang berani membahasnya secara terbuka. Tahun 1947, seorang penggembala di Qumran, dekat Laut Mati, menemukan gua berisi gulungan kuno. Inilah yang kini dikenal sebagai Dead Sea Scrolls atau Gulungan Laut Mati. Gulungan ini berisi ratusan teks kuno, dari kitab-kitab perjanjian lama hingga tulisan agama Yahudi yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Menariknya, beberapa teks tidak ada di Alkitab modern. Ada pula bagian yang isinya masih dirahasiakan sampai sekarang. Teori konspirasi mengatakan, sebagian gulungan sengaja disembunyikan karena bisa mengguncang keyakinan mainstream. Apa sebenarnya yang ada di dalam teks yang belum dipublikasikan itu? Tidak ada yang benar-benar tahu. Nama Maria Magdalena sering disebut dalam Alkitab sebagai pengikut Yesus, tapi Injil Maria Magdalena memberikan cerita berbeda. Kitab ini menggambarkan Maria bukan hanya sebagai pengikut, tapi sebagai murid utama yang mendapat ajaran rahasia dari Yesus. Yang lebih mengejutkan, kitab ini menyebut Maria lebih bijaksana dibandingkan murid laki-laki. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan tradisi patriarki pada masa itu. Akibatnya, kitab ini dilarang dan dianggap sesat. Namun bagi sebagian orang, Injil Maria Magdalena adalah bukti bahwa peran perempuan dalam sejarah agama jauh lebih besar daripada yang kita ketahui. Selain itu, ada juga Injil Thomas, Injil Filipus, dan banyak teks gnostik lainnya. Semua kitab ini memiliki satu kesamaan. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan tidak hanya datang dari iman, tetapi dari pengetahuan, atau gnosis. Bagi gereja resmi, ajaran ini sangat berbahaya, karena jika manusia bisa menemukan Tuhan lewat pengetahuan pribadi, maka otoritas pemimpin agama menjadi lemah. Itulah alasan utama mengapa Injil-Injil Gnostik dilarang, dan hanya sedikit salinan yang selamat hingga hari ini. Pertanyaannya, kenapa semua kitab ini dilarang? Ada yang dianggap sesat, ada yang dinilai bisa melemahkan otoritas pemimpin agama, ada pula yang dianggap terlalu sulit dipahami untuk umat awam. Tapi, ada juga kemungkinan lain.
bahwa isi kitab-kitab ini memang menyimpan rahasia besar tentang Tuhan, malaikat, dan manusia. Rahasia yang mungkin bisa mengubah segalanya. Kitab-kitab ini memang dilarang, tapi justru larangan itulah yang membuat orang makin penasaran. Apakah isinya hanya dongeng kuno, atau justru kebenaran yang disembunyikan selama ribuan tahun? Pada akhirnya setiap misteri menunggu untuk diungkap, dan mungkin suatu hari nanti, kebenaran itu tidak bisa lagi ditutupi.